Halo semuanya, pada video kali ini kita bakal membahas materi tentang users and permissions. Di Linux sendiri terdapat beberapa komen atau perintah yang digunakan untuk manajemen user dan grupnya. Untuk manajemen user, ada komen seperti user add atau add user untuk membuat user baru, ada userdel untuk menghapus user, ada usermod untuk modifikasi user, ada passwd untuk mengubah password user. Kemudian di grup manajemennya itu ada grup add untuk membuat grup baru, ada grup del untuk menghapus grup, dan grup mod untuk memodifikasi grupnya. Nah, di sini teman-teman jalankan kembali nih VM Ubuntu yang telah kita buat pada materi sebelumnya dan login sebagai user root. Pertama, kita bakal coba untuk membuat user nih dengan nama yang berbeda-beda. Di sini saya bakal membuat user dengan nama Ari. Nah, di sini bakal diminta nih password baru untuk Ari. Kemudian ada beberapa kredensial atau beberapa informasi tambahan yang diperlukan seperti full name. Namun di sini kita bisa skip nih ya. Tinggal menekan enter. Kemudian pada pertanyaan informasinya is correct or not, bisa dijawab iya aja. Kemudian kita tambahin lagi nih user dengan nama Dani. Masukin password lagi. Untuk informasinya bisa di skip. Kemudian kita bakal nyoba lagi nih perintah lain yang digunakan untuk menambahkan user, yaitu ada user add. Nah, kita bakal melihat nih perbedaan antara add user dengan juga user add. Di sini saya bikin namanya sebagai Budi. Nah, kelihatan kan perbedaannya. Kalau kita menggunakan add user itu bakal meminta nih beberapa informasi seperti password dan juga informasi tambahannya seperti full name, room number, work phone, home phone, other, dan lain sebagainya. Sedangkan ketika kita menggunakan user add itu nggak bakal dimintain apapun nih, mau itu password ataupun informasi lainnya. Kemudian bagaimana nih biar si user Budi bisa memiliki password? Nah, teman-teman bisa menggunakan perintah passwd Budi. Nah, selain menggunakan passwd untuk mengganti password, kita juga bisa nih membuat untuk membuat password baru bagi user yang belum punya passwordnya. Masukin password barunya. Oke. Jika sudah, teman-teman bisa buat nih grup baru dengan menggunakan perintah group add. Di sini saya bikin grup baru dengan nama developer dan juga grup dengan nama IT. Nah, terus gimana nih memeriksa antara user baru dan juga grup baru yang telah kita buat? Teman-teman bisa menggunakan perintah cat ke etc passwd. Nah, di sini bakal nampil nih semua user yang telah kita buat. Nih, ada biasanya tuh paling bawah. Nih ada Ari, Dani, dan Budi. Sedangkan untuk yang grupnya itu ada di file etc group. Tuh, ada developer dan IT. Nah, di sini juga ada nih beberapa grup default yang dimiliki oleh user kita, ada Ari, Dani, dan Budi. Ini adalah grup default. Ketika kita membuat user baru, otomatis dia bakal membuat grup baru sendiri. Kemudian bagaimana nih cara kita ingin memasukkan user-user yang telah kita buat ke dalam grup yang kita buat ini seperti developer dan IT. Nah, itu bisa menggunakan perintah usermod min ag dengan option min ag. Kemudian kita masukkan nih nama grupnya apa. Kemudian kita masukin nih nama usernya apa, misalnya di sini Ari. Nah, kalau kita get attach group itu bakal nampil nih di developer ada Ari. Kemudian bisa juga kita bakal nambahin lagi nih user Dani ke dalam grup IT. Kemudian kita get attach group tuh bakal nampil tuh dia masuk ke grup IT. Kemudian kita bisa juga memasukkan dua grup sekaligus dalam satu user. Misalnya di sini saya ingin menambahkan developer dan IT ke user Budi. Nah, bisa kan nanti kita get attach group itu bakal nampil nih Budi itu masuk ke dua grup, yaitu developer dan IT. Kemudian kita bisa juga nih mengedit. Nah, by default ini kan ada tuh GUID untuk grupnya. Ada 1000 untuk developer tuh 1004, sedangkan IT tuh 1005. Nah, gimana cara kita mengeditnya? Kita bisa menggunakan perintah group mode. Terus dengan parameter min g. Di sini saya bakal mengubah grup developer menjadi GUID grup developer dari 1004 menjadi 3001. Terus masukin nama grupnya. Kita tc group tuh berubah jadi 3001. Nah, untuk menghapus user itu bagaimana? Menggunakan perintah userdel. Terus nama usernya. Di sini misalnya saya ingin menghapus user Ari. Oke, tinggal kita etc passwd itu udah nggak ada. Tuh user Arinya sudah tidak ada. Kemudian kita juga misalnya kita ingin menghapus grup, kita bisa menggunakan perintah group del. Misalnya grup developer. Di sini ketika kita get etc group sudah tidak ada grup developernya.
Oke teman-teman, kita lanjut nih ke materi berikutnya, yaitu tentang file and directory permissions. Nih, ketika kita ingin melihat sebuah list file ataupun directory menggunakan perintah ls-al, itu biasanya akan tampil nih beberapa informasi terkait tulisan seperti rwx. Nah, rwx itu apa? Rwx itu merupakan penanda permission ya untuk file and directory. R-nya itu melambangkan permission read, terus untuk W-nya itu melambangkan word table, terus untuk S-nya itu executable. Maksudnya apa? Kalau dia permissinya ada huruf R-nya, berarti dia itu bisa dibaca file atau direktorinya. Kemudian W itu berarti bisa ditulis, atau juga X untuk execute atau untuk dieksekusi lah. Kemudian kita perhatikan baik-baik, tulisan RWX-nya itu banyak tuh biasanya. Banyak itu maksudnya gimana nih? Dia biasanya tuh dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Untuk 3 permission pertama itu biasanya ditandain untuk user atau yang memiliki file atau directory tersebut. Kemudian yang 3 kedua itu untuk grupnya, izin untuk grupnya atau permission untuk grupnya. Kemudian yang 3 ketiga itu untuk other atau orang lain. Selain itu biasanya tuh ada lagi nih di depan ROX-nya itu ada penanda tambahan seperti strip ini. Strip ini maksudnya apa? Itu menandakan bahwa itu adalah regular file atau file biasa lah. Kalau dia dilambangkan dengan huruf D itu berarti dia directory. Nah, kalau dia huruf L berarti dia digambarkan dengan symbolic link. Kemudian gimana sih cara kita mengubah permissionnya nih untuk setiap file ataupun directory yang kita miliki? Nah, ada 2 cara. Yang pertama kita menggunakan cara simbolik. Biasanya ditandai dengan huruf U, G, dan O. U-nya itu untuk permission usernya, G-nya untuk group, O-nya itu untuk other. Misalnya ini contohnya saya punya perintahnya yaitu untuk usernya itu pengennya RWX atau semua permission, terus untuk grupnya itu cuma RW aja atau baca dan tulis aja, terus O-nya cuma bisa untuk execute atau other-nya cuma untuk bisa execute. Nah, ini contohnya perintahnya. Kemudian ada juga menggunakan cara numerik atau cara angka. R-nya itu biasanya ditandai dengan huruf 4, W-nya itu 2, X-nya itu 1. Nah, gimana cara kerjanya? Misalnya nih, kita ingin untuk usernya itu permissionnya semuanya, berarti dia 4 tambah 2 tambah 1. Jadi 7 RWX. Kemudian untuk grupnya itu misalnya dia cuma mau RW nih atau cuma mau read write, berarti 4 ditambah 2 dia 6. Kemudian misalnya othernya cuma mau X, berarti dia cuma ada 1, ditandai dengan huruf 1, angka 1, jadi dikasih aja permisinya 1. Itu kedua caranya. Dan gimana caranya kita ingin mengubah ownernya nih? Secara default selain kita melihat permission itu ada ownernya nih, kayak tulisannya tuh ada root atau user apa gitu. Nah, itu bisa diedit menggunakan perintah chown. Nih, chown nama usernya apa, terus grupnya itu apa, kemudian nama file ataupun direktorinya. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa buka kembali nih VM Ubuntu yang sebelumnya telah kita install. Di sini saya sudah mempersiapkan sebuah directory baru dengan nama permissions. Kemudian di dalam directory permission ini saya sudah menyiapkan nih beberapa file seperti doc.txt, kemudian ada ln, strip.doc.txt, terus ada directory dengan nama test, terus ada juga file dengan nama test.txt. Nah, teman-teman mungkin penasaran nih kenapa yang ln strip.doc.txt-nya itu ada warna biru mudanya gitu. Kemudian ada lambang L-nya. Nah, di sini nih kita tadi kan belajar nih untuk tipe-tipe atau format file ataupun direktorinya itu ada yang strip, ada L dan DR atau D. Yang strip itu untuk regular file, yang L itu untuk link symbolic link file, kemudian D-nya itu untuk directory. Di sini juga bisa teman-teman lihat nih permissionnya ada yang rwrr, ada rwx, ada drwx dan lain-lain. Oke. Jadi kita bakal coba nih mengubah permissionnya. Yang pertama doc.txt menggunakan cara numerik dulu deh biar mudah. Nah, di sini saya bikin permission untuk usernya nih, misalnya 7 atau bisa rwx nih untuk usernya. Kemudian untuk grupnya itu hanya bisa read dan execute, maka dia 4 ditambah 1 ya, jadi 5. Terus untuk othernya itu bisa misalnya kita othernya itu maunya bisa read aja deh, jadi dia 4 kan. Nah, kemudian kita masukin nama filenya. Di sini saya contohnya doc.txt. Kita ls-al lagi, itu bakal berubah tuh jadi rwx xr, rwx r x dan r. Nah, kemudian misalnya nih kita mau mengubahnya dengan cara simbolik nih, chmod. Untuk usernya itu bisa rwx. Untuk grupnya itu cuman bisa misalnya rw doang. Nah, sedangkan untuk othernya itu bisa misalnya cuman mau w doang atau write doang. Terus nama filenya apa? Misalnya di sini saya untuk file test.txt deh. Nah, kita ls-al tuh berubah dia. Selain itu bisa juga digunain untuk directory ya. Di sini contohnya saya mengubah directory jadi 755. Tes, kita ls-al. Tuh. Oh iya, di sini defaultnya 755 ya kalau directory. Misalnya saya ubah deh jadi
777 ls-al tuh berubah tuh rx. Nah, selain itu di sini juga ada nih istilahnya, yaitu kepemilikan atau owner dari setiap filenya. Di sini kan di filenya tuh ada tuh tulisannya root. Misalnya kita ingin dia berubah kepemilikannya nih jadi user, seperti user saya namanya Syawal, bisa nih menggunakan perintah shown. Terus nama usernya apa, terus nama grupnya apa, misalnya nama grupnya juga Syawal. Terus nama file ataupun direktorinya. Sini juga saya ubah nih yang tes deh. Directory tes, kita ls-al. Tuh, berubah kepemilikannya jadi Syawal. Baik teman-teman, sekian terkait materi users and permissionnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.